puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya hari ini, hari yang berkemenangan. Mari bersama-sama kita mau persiapkan hati kita, hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita ada saat ini. Mulut kita, hati kita memuji nama Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus kami datang kepadamu, mengucap syukur buat hari ini ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami mau berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami mau berkumpul bersama dimanapun kami berada. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan sembah kami hanya kepadamu ya Tuhan. Karena kami merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu melingkupi kami. Kami ada dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Ibadah ini dari awal sampai akhir kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu, ucapkan syukur kepada Dia sebab Dia baik. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan lagi bersama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang berharap kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah dan kekal untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang berharap kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah dan kekal untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Yesus memberikan kekuatan bagi kita setiap hari. Amin. Mari andalkan Dia. Dialah sahabat kita. Dialah penolong kita. Bersama Dia hati kita tidak perlu goyah, karena Yesus bersama dengan kita. Dia menyembuhkan luka hati kita, dan Dia memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini lagi bersama-sama. Masih tetap berdiri, ya. Mari kita nyatakan iman kita. Yesus kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama di hati ku tak akan goyah. Yesus
Jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya. Kita perlu firman Tuhan. Amin. Kita perlu pimpinan Tuhan setiap hari. Biarlah kita hidup menurut firman Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami perlu firman-Mu hari ini. Sampaikanlah isi hati-Mu berupa teguran, ajaran, didikan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, supaya kami tetap berjalan menurut pimpinan-Mu ya Tuhan. Urapilah Roh Kudus, hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami semua yang mendengar, kami semua boleh menerima kekuatan yang baru untuk kami melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita masih belajar tentang kesetiaan Tuhan. Bersama-sama kita akan melihat 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga. Firman Tuhan bertuliskan demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara-saudara, hubungan antara dua pribadi, saudara-saudara, pasti didasari salah satunya karena kesetiaan. Seperti itulah relasi yang terjadi antara Tuhan dengan umatnya. Bagaimana sekarang relasi ini tetap terjaga dengan baik, saudara-saudara? Agar Tuhan yang setia mendapati umatnya juga setia. Nah, bersama-sama kita akan belajar, saudaraku, tentang 3 hal penting hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan, saudara-saudara, itu ditunjukkan melalui banyak hal. Misalnya, Tuhan tetap memberikan musim berganti sebagaimana mestinya. Ada waktu hujan, ada waktu panas, ada waktu siang, ada waktu malam, ada pagi, ada petang, begitulah seterusnya, saudaraku. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-45 berkata, Bapa memberikan hujan kepada orang jahat dan orang baik.
Kesetiaan Tuhan, saudara-saudara, pastinya tidak diragukan lagi. Kalau sekarang kita membaca dalam Bilangan pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-19, maka kita akan segera mendapatkan ayat yang berkata seperti ini. Tuhan bukanlah anak manusia yang kalau dia berkata-kata lalu dia mengingkarinya. Itu versinya saya, kira-kira begitu, saudara. Dengan kata lain, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat kesetiaannya, saudaraku. Kenapa? Karena sudah menjadi ciri khasnya Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Saya ajak saudara untuk membaca dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, saudara-saudara, ayatnya yang ke-13, saudaraku. Kita bertemu dengan kalimat yang bunyinya seperti ini. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah adalah Allah yang setia. Allah tidak bisa, saudara-saudara, hanya karena kita nakal, hanya karena kita berdosa, hanya karena kita berbuat jahat, maka Dia kemudian berbalik dari kesetiaannya. Tidak, saudara. Allah adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, maka Dia tetap setia. Nah, itu sebabnya, saudaraku, dalam banyak hal orang sering salah mengartikan. Kalau Tuhan setia, maka Tuhan pasti setia mengasihi, pasti setia membela, pasti setia menolong. Betul, tetapi jangan salah. Tuhan yang setia itu pasti juga akan mendatangkan hukumannya bagi orang-orang yang patut dihukum. Karena kesetiaannya tidak bisa diubah. Nah, hal yang kedua yang saya mau kita belajar, saudara. Dari 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, saudara-saudara, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita kesetiaan Tuhan itu dibuktikan. Kapan dibuktikannya, saudara-saudara? Pada waktu Ia menguatkan hati kita. Kenapa kita perlu dikuatkan, saudara-saudara? Saudaraku, jujur, manusia itu gampang lemah. Kerap apa yang dibanggakan manusia akan hancur dengan sendirinya, entah oleh keadaan, entah oleh peristiwa, atau apapun. Hari ini, di tengah-tengah pandemi, kita bisa melihat bagaimana segala hal yang dimiliki oleh manusia nyaris tidak mampu berbuat banyak, saudara-saudara. Bila biasanya orang bisa bepergian melarikan diri, maka hari ini dia tidak bisa bepergian melarikan diri, saudara. Kenapa? Karena beberapa negara menutup pintunya untuk orang-orang datang ke negara mereka, saudara. Itu artinya, saudara-saudara, betapa lemahnya manusia. Dia memiliki banyak keterbatasan. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara, justru pada saat kita lemah, justru pada saat kita tidak berdaya, justru pada saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, Tuhan telah terlebih dahulu melakukan hal-hal yang khusus dan istimewa untuk kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, saudaraku. Sekarang saya ajak saudara untuk membaca kitab Roma, saudaraku. Mari kita baca kitab Roma. Dalam Roma pasalnya yang kelima, saudara-saudara, saya baca ayat yang ke-6 untuk kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudaraku, justru ketika kita masih lemah,
ketika kita masih tidak berdaya, ketika kita masih tidak mampu untuk menolong diri kita sendiri, bebas dari segala hukuman, bebas dari segala kutukan, bebas dari segala tuntutan dosa. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, saudara-saudara. Apalagi, saudaraku, setelah kita percaya kepada-Nya, setelah kita menjadi anak-anaknya, saudaraku, pastilah, saudara-saudara, Dia akan melakukan hal yang lebih banyak dari apa yang kita bisa bayangkan. Itu sebabnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Rasul Paulus mengingatkan, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Karena kesetiaannya lah, maka Ia akan menguatkan hatimu. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, justru pada waktu kita tidak berdaya, pada waktu kita tidak mampu melakukan banyak hal, Allah yang setia itu, Allah yang setia itu, dan Allah yang setia itu, saudara-saudara, Dia akan menguatkan. Apa maksudnya menguatkan di situ, saudara-saudara? Menguatkan di situ berarti membuat seseorang menjadi kuat kembali. Saya tidak tahu saudara masih ingat atau tidak, tapi ada satu peristiwa, saudara-saudara, yang beberapa waktu lalu terjadi di salah satu daerah di sekitar Ancol begitu, saudara-saudara. Terjadi kebakaran yang ada di bawah jalan layang tol, saudara-saudara. Dan itu sebabnya tidak ada kendaraan yang berani lewat, dan jalan tol sempat ditutup beberapa waktu lamanya, saudara-saudara. Kenapa? Karena tiang-tiang atau penyangga-penyangga yang terkena bakaran itu, saudara-saudara, mengalami kerapuhan. Dikhawatirkan kalau kendaraan-kendaraan berat melaluinya, maka jalanan itu bisa ambles. Lalu apa yang dilakukan oleh para petugas jasa marga, saudara-saudara, untuk membuat jalan ini tetap kokoh, jalan ini tetap kuat, kendaraan berat tetap bisa melintasi? Saudara, tiang-tiang penyangga itu dibungkus kembali dengan cor beton, saudara. Cor beton yang baru inilah yang menopang tiang-tiang ke atas, yang menyangga jalan yang di atas, saudaraku. Sehingga kalau toh tiang yang semula itu sudah tidak kuat, kalau toh tiang yang semula itu rapuh, itu tidak soal, saudaraku. Karena ada tiang lapisan baru yang jauh lebih kuat dari yang pertama. Tiang lapisan baru yang jauh lebih kokoh dari apa yang ada pada awalnya. Itu sebabnya sampai hari ini jalan tol itu tidak bermasalah. Kendaraan berat, kendaraan ringan dengan lancarnya melalui jalan itu tanpa mengalami hambatan apa-apa. Itu artinya menguatkan, saudara. Jadi dengan bahasa sederhana saya ingin mengatakan, saudaraku, kesetiaan Tuhan itu akan mengokohkan kita, akan menguatkan kita. Sama seperti tiang-tiang penyangga tadi, saudaraku, dikuatkan, dikokohkan. Tidak peduli beban yang lewat berapa besar, tidak peduli beban yang lewat berapa ton. Karena kekuatan tiang penyangga, karena kekuatan tiang-tiang baru yang dipasang itu yang akan menopang jalan tol itu, saudara. Tuhan kiranya menolong kita, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini. Kesetiaan Tuhan cukup untuk menguatkan kita. Nah, tidak cukup sampai di situ, saudara. Dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga tadi, Paulus kemudian berkata seperti ini. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudaraku, Tuhan bukan hanya membuat kita kuat untuk menghadapi serangan-serangan yang dari luar, tetapi Tuhan juga membuat proteksi di sekitar kita, saudara-saudara, supaya hal-hal yang jahat itu tidak mengganggu kita.
Saya masih ingat, saudara-saudara, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, Yesus berdoa yang kemudian kita kenal dengan nama doa Bapa kami. Tahukah saudara bagiannya? Salah satu bagiannya berkata, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudaraku, Matius 6 ayat yang ke-13 dalam doa Bapa kami itu seolah-olah mau meneguhkan saudara-saudara bahwa Tuhan yang setia itu akan memelihara kita, akan melindungi kita dan menjauhkan kita dari yang jahat, saudara-saudara. Pada waktu kecil, saudara-saudara, saya suka bermain-main karena belum tahu cairan-cairan kimia, saudara-saudara, maka kita suka lucu melihatnya. Diambillah sepotong sabun, saudara-saudara, lalu diletakkan di atas air, saudara. Saudara lihat apa yang terjadi? Maka deterjen atau sabun itu tadi, saudaraku, memancarkan reaksi kimiawinya, dan permukaan air yang tadinya keruh, saudara-saudara, itu menyingkir dengan sendirinya, saudara. Nanti ketika sudah mengerti, oh itu karena ada proses cairan kimiawi. Tapi peristiwa itu mengajarkan kepada saya, saudara-saudara, bahwa seperti itulah Tuhan, saudara. Pada waktu situasi-situasi anak-anak Tuhan menjalani kehidupan hari ke hari, maka kasih setia Tuhan yang melingkupi, kasih setia Tuhan yang menguatkan itu, saudara-saudara, itu akan memancarkan kekuatan-kekuatan sehingga tidak ada kekuatan-kekuatan jahat bisa mengganggu. Saudaraku, lahirlah sebuah pengakuan dari si iblis. Dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama ayat yang ke-10, iblis berkata seperti ini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub? Engkau menjaga rumahnya, engkau menjaga harta bendanya, engkau menjaga semua dimilikinya, bahkan Ayub pun ada dalam lindungan. Itulah, saudaraku, perlindungan Tuhan yang tidak terlihat. Hari-hari ini mungkin kita tidak pernah melihat tangan Tuhan secara fisik, tapi secara rohani jelas, saudaraku, tangan Tuhan yang berkuasa itu ada bersama-sama dengan kita. Tangan Tuhan yang ajaib itu ada menolong kita. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, adalah kita belajar mengerti dan memahami dengan baik arti kesetiaan Tuhan. 3 hal yang hari ini kita belajar. Kesetiaan Tuhan itu, saudara-saudara, sudah pasti. Itu sebabnya, saudaraku, tidak bisa diganti dan ditukar oleh apapun. Yang kedua, saudara-saudara, kesetiaan Tuhan itu dibuktikan pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita tidak berdaya, dan kesetiaan Tuhan itulah yang menguatkan, saudara. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan itu akan menolong kita, saudara-saudara, untuk terbebas dari kuasa-kuasa si jahat. Doa saya kepada Tuhan adalah, mari, kalau Tuhan setia, kita juga setia. Kalau Tuhan tetap mengasihi kita, kita juga tetap mengasihi Tuhan. Setialah terus sampai Tuhan datang kembali. Mari berdoa bersama, saudara. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berhenti atas kami. Mulai hari ini dan seterusnya, sama seperti Tuhan menjaga dan melindungi kami di waktu-waktu yang lalu. Sekarang pun kami merasakan tangan kekuasaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang limpah ada pada kami sekalian, ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti kepadamu meskipun kami melakukannya secara online. Kami percaya tangan kasih-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami mau berdoa. Tuhan menolong dan memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, apapun yang dilakukan oleh tangan anak-anak Tuhan, di sanalah berkat-Mu turun bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah melayani Engkau hari ini, pakai mereka menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Para pemimpin pujian, pemain musik, tim multimedia, pendoa syafaat, turunkanlah kasih karunia-Mu senantiasa atas mereka ya Tuhan. Berdoalah juga kami buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Tangan kasih-Mu senantiasa ada pada mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang sudah terulur dan terbeban untuk pelayanan di GPDI Sunter ini Tuhan. Mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, mereka yang membawa persembahan kasih, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu ke atas mereka semua ya Tuhan. Pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kehidupan mereka pribadi demi pribadi senantiasa ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.